Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dorowati, mahasiswi Universitas Cyber Asia dengan nomor NIM 220 20 10 10 237 kelas MJ101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas ekonomi mikro, yaitu membuat review dengan judul Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19. Baik, akan saya mulai dengan latar belakang. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal 2 tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota yang bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dampak dari PSBB ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non-formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulur tikar atau bangkrut. Pemerintah optimis melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan membangun kerjasama dengan seluruh komponen bangsa. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun harus didukung penuh oleh pemerintah daerah sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini. Pemerintah daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi, serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya saat pandemi terjadi. Pemerintah daerah mempunyai tolak ukur utama guna mendorong pemulihan perekonomian, yaitu kebijakan yang telah dirancang dalam APBD. Melihat kontraksi pada tahun 2020, pemerintahan era Presiden Jokowi ini mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini direalisasikan bersama pemerintah daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar yang bertujuan memulihkan perekonomian Indonesia. 1. Kebijakan fiskal. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar menggerakkan kembali usaha para pelaku usaha termasuk UMKM. Kebijakan fiskal mempunyai 3 stimulus sebagai pergerakan perubahan, yaitu 1. Percepatan belanja pemerintah, yang kedua, relaksasi pajak penghasilan, yang ketiga, pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia atau BI agar ikut serta mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter bertujuan agar kinerja perekonomian dunia terus membaik sesuai perakiraan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun. Kebijakan moneter yang diberikan pemerintah akan menguatkan nilai tukar rupiah sejalan dengan kembalinya masuk aliran modal asing. Terlihat pada awal kuartal 3 tahun 2021, nilai tukar rupiah mengalami penguatan sebesar 0,49% secara rata dan 0,30% secara point-to-point dibandingkan level Mei 2021. Berikut adalah kurva di mana tetapnya kurva LM dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencapai stabilisasi nilai tukar rupiah saat pandemi berlangsung. Kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah seperti belanja pemerintah serta insentif pajak menyebabkan kurva IS1 ke arah kanan menjadi kurva IS2 serta mendorong kenaikan output yang menggeser Y1 ke arah kanan menjadi Y2.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat sehingga dapat mengembalikan kurva demand seperti semula dan kebijakan ini diberikan oleh pemerintah dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia yang menurun agar kembali seperti semula. Kondisi perekonomian Indonesia setelah adanya kebijakan dari pemerintah pusat, berdasarkan kurva yang tertera di samping, menunjukkan bahwa kurva ADAS yang terjadi di saat Indonesia mengalami kontraksi. Pada saat Indonesia mengalami kontraksi yang diakibatkan oleh menurunnya jumlah uang yang beredar menyebabkan kurva agregat demand bergeser ke kiri. Pada saat penurunan ekonomi, adanya pergeseran titik keseimbangan dari E1 menjadi E2, lalu perlahan bergerak menjadi E3. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan fiskal berupa intensif pajak dan belanja, membuat konsumsi belanja rumah tangga pada masyarakat meningkat. Selain itu, pemerintah terus memantau kebijakan moneter dengan tujuan jumlah uang beredar akan meningkat dan menurunkan tingkat bunga. Manfaat dari penurunan tingkat bunga adalah meningkatnya daya tarik para investor untuk melakukan investasi sehingga membantu produk domestik bruto meningkat dan memulihkan ekonomi Indonesia. Pemerintah harus melaksanakan kebijakan moneter agar mempertahankan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan suku bunga yang mempengaruhi investasi. Berdasarkan kurva di samping, pelaksanaan kebijakan dengan defisit APBN meningkatkan belanja pemerintah serta pemberian insentif pajak. Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu mencukupi daya belinya sehingga kurva agregat demand atau AD1 mengalami pergeseran ke kanan menjadi AD2. Hal ini menyebabkan kembalinya ke awal output Y yang telah berubah menjadi Y1, menjabarkan bahwa adanya kenaikan income pada perekonomian Indonesia. Kebijakan ini pun sangat berpengaruh pada kenaikan harga. Inflasi dapat dilihat dari naiknya P1 menjadi P2, dan dapat disimpulkan kebijakan dapat membantu pemulihan ekonomi Indonesia menjadi seperti awal bahkan lebih baik. Kesimpulan, kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah memiliki tujuan agar output pendapatan pada PDB dapat kembali seperti awal dan mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, tujuan lain adalah agar Indonesia mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang. Dapat disimpulkan, ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta saat ini semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi atau PDB sebesar 3,69% sepanjang tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial didominasi oleh beberapa provinsi di Pulau Jawa sebagai kontribusi terbesar dan pesatnya peningkatan pada kinerja ekonomi. Berikut berikut dicantumkan pula daftar pustaka dari pembuatan review ini. Dan terima kasih. Saya Pit Sudorowati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.